Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 121070118. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ikhwan kasih dari Makul Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Nah, menurut saya e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia karena beberapa faktor. Nah, yang pertama itu marketplace hemat biaya. Nah, yang kedua itu kenyamanan. Orang-orang tuh merasa lebih nyaman berbelanja di toko online daripada harus repot-repot nih kita datang ke toko fisik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Nah, dampaknya itu yang sangat signifikan nih terhadap bisnis tradisional, yaitu persaingan yang meningkat. Nah, bisnis tradisional itu menghadapi persaingan yang meningkat dari platform e-commerce dan marketplace. Nah, yang kedua itu yaitu perubahan perilaku konsumen. Munculnya e-commerce dan pasar yang telah mengubah perilaku konsumen dengan lebih banyak orang lebih memilih berbelanja online daripada datang ke toko fisik. Nah, secara keseluruhan itu e-commerce dan marketplace itu telah mendisrupsi bisnis tradisional di Indonesia dengan mengubah perilaku konsumen, meningkatkan persaingan yang memungkinkan pengaruh biaya. Namun bisnis tradisional yang beradaptasi dengan platform ini telah mengalami peningkatan penjualan dan branding yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia yaitu tantangannya perubahannya perilaku konsumen, kurangnya digitalisasi dan persaingan yang ketat. Nah, untuk peluangnya sendiri yaitu potensi pasar yang lebih besar. Indonesia memiliki tingkat pengguna toko online nomor 1 di dunia pada tahun 2021, hampir 90% sehingga terdapat potensi pasar yang besar untuk e-commerce dan marketplace. Nah, yang kedua yaitu kontrol branding. E-commerce dan marketplace memberikan kontrol branding dan konten kepada bisnis sehingga dapat membantu membangun citra merek mereka yang kuat. Terus kemudahan akses nih, e-commerce dan marketplace dapat diakses dari mana saja sehingga memudahkan konsumen untuk berbelanja. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana regulasi kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan yang mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia, yaitu pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang mengatur transaksi e-commerce baik dalam negeri maupun di luar negeri, meliputi pelaku usaha, perizinan dan pembayaran. Nah, peraturan tersebut tertuju untuk memberikan kepastian yang lebih besar kepada sektor e-commerce di Indonesia. Nah, peraturan tersebut juga berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce, termasuk penyediaan e-commerce, pedagang dan konsumen. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, pandemi COVID-19 kemarin memang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia, yaitu menurunnya ideal penjualan e-commerce meningkat 25% selama pandemi, dengan volume transaksi meningkat hingga 78% dibanding tahun 2019. Dan juga bisnis e-commerce di Indonesia meningkat 10 kali lipat dengan pertambahan lebih dari 50 pelanggan baru selama pandemi. Nah, terus langkah social distancing nih kemarin. Langkah social distancing ini telah menyebabkan peningkatan volume perdagang di
perusahaan e-commerce di Indonesia. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 ini mempercepat pertumbuhan e-commerce di Indonesia dengan lebih banyak orang beralih berbelanja online karena langkah-langkah jarak sosial yang dan perubahan pemerintah dan kebutuhan pelanggan. Namun pertumbuhan ini juga menyebabkan meningkatnya persaingan dan kebutuhan bisnis untuk berinovasi dan fokus pada pemasaran digital dan konten untuk menjangkau pelanggan. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila miqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.